Oke, sebelum saya menyerahkan waktu selanjutnya kepada teman-teman untuk sharing nih tentang berkat-berkat yang mereka dapatkan dari EMDC, saya ingin memberikan sedikit pengantar ya. Mungkin ini apa sih EMDC? Kenapa? Apa hubungannya dengan World Ministry Digitally? Ya, saya akan berikan informasi sedikit tentang EMDC. Ya, EMDC 2023. Ini adalah satu konsultasi pelayanan yang baru saja diselenggarakan di Chiang Mai, Thailand, dan beberapa teman-teman kita dari Indonesia juga ikut ke sana. Dalam acara yang diselenggarakan selama hampir 2 minggu tersebut ya, para peserta di sana tugasnya adalah belajar, berbagi, bergerak, berkolaborasi untuk pekerjaan Tuhan yang besar di seluruh dunia. Jadi di sana bukan hanya untuk diri sendiri, bukan datang untuk diri sendiri, tetapi untuk memastikan bagaimana ya kita hadir di sana, karena di sana adalah motonya setiap organisasi, setiap peserta harus punya sikap dan harus punya hati untuk dapat menolong pelayanan lainnya. Jadi setiap kali itu bertemu dengan orang harus bertanya, apa yang bisa saya dapat tolong untuk Anda dan pelayanan Anda. Ya, EMDC ini juga berbicara tentang follow up dan scripture engagement. Ini juga berbicara tentang storytelling, tentang scripture by mobile phone ya, tentang pelayanan-pelayanan pada era digital ini yang dapat meningkatkan, yang dapat memperluas lagi pekerjaan Tuhan yang begitu besar di dunia ini pada era digital ini. Kita lihat di sini begitu banyak hal-hal yang dibahas di sana, memperlengkapi setiap peserta yang hadir di sana untuk dapat kembali lagi ke tempatnya, bisa lebih lagi memperlengkapi lebih banyak orang, sehingga pekerjaan Tuhan bisa semakin bermultiplikasi dan amanat agung Tuhan dapat semakin cepat untuk dapat dilakukan dan kabar Injil Tuhan dapat sampai ke seluruh negara. Siapa saja mengikuti EMDC 2023 ini? Pada tahun ini ada 830 lebih peserta yang mengikutinya. Mereka datang dari 200 lebih organisasi dari 70 negara. Wow, jadi kita bisa bayangkan ya betapa besar ya, nanti kita bisa melihat ini nanti bisa dibawa ke sampai seluruh negara, sehingga orang-orang di setiap negara sampai pelosok negeri yang terkecil sekalipun dapat menerima berita Injil melalui pada era digital ini. Dan mengapa? Mengapa kita harus mengikuti dan mengapa perlu mengikuti EMDC 2023 ini? Ya, sekali lagi ya, di sana semua peserta organisasi dapat belajar dan dapat berbagi untuk saling menolong maupun bekerja sama untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di seluruh Indonesia. Dan di EMDC ini peserta ikut dengan satu tujuan, dapat diperlengkapi. Dan ketika kita diperlengkapi, itu ada beberapa bagian, ada beberapa event yang diselenggarakan. Yang pertama adalah pre-EMDC, lalu berikutnya ada post-EMDC, lalu ada EMDC itu sendiri. Jadi apa saja event-eventnya kita bisa lihat, ada pre dan post-EMDC, lalu ada EMDC. Perbedaannya adalah dalam pre dan post-EMDC, ini adalah pelatihan atau training yang berlangsung selama 4 hari sebelum dan sesudah EMDC 2023 ya. Nah, setiap peserta yang hadir yang mendaftar untuk ikut pre atau post hanya bisa mengambil satu track training yang diambil itu full day selama 4 hari ya, nggak bisa mengambil training lain-lain gitu ya selama 4 hari, hanya satu training saja ya. Dan setiap peserta akan punya proyek atau akan punya tugas yang harus dilaporkan biasanya pada hari keempat setelah training. Jadi itu ada bentuknya, ada hasilnya, dan itu nanti yang akan mereka laporkan. Nah, bagaimana dengan EMDC? Nah, EMDC ini adalah event yang secara terbuka umum ya, umum untuk semua peserta. Ini terselenggara juga 4 hari. Nah, kalau di pre dan post itu tidak ada acara kita kumpul bersama dulu setiap pagi, enggak ya. Kalau di MDC itu setiap pagi itu pasti akan dibuka dengan ibadah bagi seluruh peserta, 800 lebih peserta hadir, ada renungan singkat. Lalu setiap hari itu ada minute at the mic ya, jadi setiap organisasi bisa menjelaskan tentang pelayanan mereka, dan ada satu sesi pleno untuk seluruh peserta. Lalu setelah itu akan terdapat 3-4 session dengan 5 lokakarya setiap sesinya. Nah, ini peserta dapat memilih ya, lebih dari satu sesi, lebih dari satu lokakarya, mereka bisa mengikutinya. Dan peserta hanya dapat memilih satu judul per sesi atau satu lokakarya per sesi. Jadi kita bisa lihat ini ya, untuk jadwalnya sendiri, pre-EMDC terselenggara tanggal 10 sampai 13 Mei. Itu ada beberapa track di sini, ada 16 track, ada 16 training ya. Staf Sabda juga hadir di sana bersama rekan-rekan yang lain. Itu kita bisa lihat track-tracknya yang begitu luar biasa ya. Lalu juga ada post EMDC, ini berlangsung sampai dari mulai 19 Mei sampai tanggal 22 Mei. Ini juga berupa pelatihan, masing-masing peserta hanya boleh memilih satu judul training ya.
Tapi setelah post EMDC tidak hanya training ini, tetapi juga ada event Media for Movement dan juga ada event CCBT. Jadi total post, pre dan post EMDC itu ada 35 training. Ya, lalu untuk EMDC-nya sendiri, ya, ini jadwalnya untuk EMDC-nya sendiri itu berlangsung mulai tanggal 15 sampai tanggal 18 Mei. Ini jadwalnya, ya, full day, mulai dari pagi sampai malam itu ada acara semuanya dan itu full gitu ya. Kita bisa lihat sesi-sesi yang berlangsung di dalamnya. Ya, ini untuk tanggal 15 Mei, ya, tanggal 15 Mei setelah pembukaan, di situ ada hari itu ada 3 sesi dan setiap sesi itu ada 5 lokakarya. Jadi pada hari pertama ada 15 lokakarya yang dapat diikuti oleh seluruh peserta. Tinggal memilih ya mana yang ingin diikuti. Ya, lalu berikutnya ini untuk tanggal 16 Mei. 16 Mei sendiri ini ada 4 sesi, itu mulai dari sesi 4 sampai dengan sesi yang ke-7 ya, itu banyak sekali kalau bisa dilihat begitu luar biasa ya untuk topik-topiknya dan setiap lokakarya itu berlangsung 1 jam. Setiap lokakarya berlangsung 1 jam. Lalu pada tanggal 17 Mei ya kita juga bisa lihat itu ada 4 sesi juga ya dan setiap sesi berlangsung ada 5 lokakarya. Wow, ini luar biasa ya kalau bisa kita lihat judul-judulnya di sini. Lalu setelah itu hari terakhir pada tanggal 18 Mei, di sini juga ada 4 sesi, tetapi untuk sesi terakhir itu adalah lokakarya yang berdasarkan voting dari peserta itu perlu diulang. Ya, jadi di bawah itu ada repeat. Itu adalah lokakarya yang sudah dipilih peserta untuk diulang sehingga mereka bisa, kalau mereka nggak sempat ikut, mereka bisa mengikutinya. Ya, jadi ini ada 18 ada 4 hari untuk 15 sesi dan apa saja sih yang kita dapatkan di sana? Apa saja sih yang kita bisa pelajari di sana? Nah, teman-teman saya akan segera sharing setelah ini ya. Berkat yang mereka dapatkan, pelajaran yang mereka dapatkan yang bisa Bapak Ibu Saudara sekalian juga bawa pulang pada pagi hari ini. Oke, sudah siap teman-teman untuk sharing? Iya, bersama dengan saya hari ini akan ada sharing dari Odi, dari Tian, lalu dari Saudara Richard, lalu ada dari Aldo, dari Hadi, dan juga nanti dari saya sendiri. Ya, saya akan serahkan langsung kepada Saudara Odi, ya, untuk memulai sharingnya. Semangat, Odi. Iya, oke. Terima kasih, Ibu Evi. Ya, shalom, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Senang bisa berjumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Odi dari Sabda, dan saya akan berbagi pengalaman gitu apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti EMDC, baik pre, post maupun sesi EMDC-nya. Nah, ini saya akan karena waktunya tidak banyak, semoga kita bisa bicara sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin gitu. Nah, yang pertama, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Evi, jadi waktu pre-EMDC itu ada satu training track yang saya ikuti yang diberi judul Websites Design, Build, and Launch. Nah, ini diselenggarakan oleh Kalam Media gitu. Jadi apa sih yang saya pelajari di sini? Ini saya copy paste dari deskripsinya. Jadi yang saya pelajari adalah bagaimana untuk merencanakan sebuah website untuk target audience. Lalu yang kedua juga bagaimana membuat satu website berdasarkan desain atau rencana yang sudah kita buat tadi, lalu juga bagaimana caranya untuk meluncurkan website tadi supaya itu bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, ini sangat menarik begitu ya, karena kita tahu dalam banyak hal situs itu adalah salah satu alat yang sangat efektif untuk kita menjangkau target audiens kita, gitu. Tergantung siapa kita, entah kita gereja atau kita organisasi pelayanan, kita pasti punya audiens yang kita ingin jangkau gitu. Dan kita juga seringkali punya media yang kita ingin supaya itu bisa disampaikan ke orang gitu. Jadi dengan kita punya situs sendiri, kita bisa memberikan akses kepada orang-orang untuk mengenal siapa kita, tahu jadwal kita, misalnya kalau itu gereja, atau mereka bisa mengakses bahan-bahan yang kita punya. Dan ini selama 4 hari, tadi selama pre-EMDC 4 hari, semua training track sangat padat gitu, dan karena website yang dipakai ini kita menggunakan satu platform yang namanya Wildfire 5, itu satu turunan dari Drupal gitu, tapi yang sangat mudah sekali digunakan, tidak perlu menjadi programmer, tidak perlu menjadi web developer untuk menggunakannya, semua orang bisa menggunakan dan sangat mudah, dan saya kira ini sangat bermanfaat gitu untuk kita semua. Nah, kalau kita lihat slide berikutnya, ini adalah salah satu contoh dari
website yang sudah saya buat selama 4 hari itu gitu. Saya beri nama websitenya Indonesia for God. Nah, di sini saya membuat satu website untuk menampung bahan-bahan yang bisa dipelajari orang-orang untuk belajar Alkitab gitu lewat multimedia gitu. Nah, saya kira ini sangat bermanfaat juga khususnya untuk gereja atau organisasi pelayanan yang lain yang punya bahan dan punya target audience. Dengan platform ini nanti kita bisa membuat website dan kita bisa menjangkau orang lewat website itu, dan ada banyak hal lagi yang bisa kita lakukan gitu. Nah, ini salah satu berkat pribadi buat saya adalah saya bisa belajar tentang seni membuat website, lalu juga perencanaan website, kaidah-kaidah desain website yang baik, dan juga berbagai hal seputar itu gitu. Jadi senang rasanya bisa membagikan ini, walaupun saya tidak bisa membagikan materinya kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua gitu ya, tapi kiranya nanti mungkin kalau ada kesempatan berikutnya saya juga bisa mungkin kita bisa bertemu di kelas yang sama gitu ya. Oke, nah itu tentang pre-EMDC. Lalu selanjutnya ini adalah kelas yang saya ikuti di post-EMDC, yaitu kelas yang diberi judul Dictionary App Builder. Nah, Dictionary App Builder sendiri sebenarnya adalah satu software untuk membuat aplikasi kamus untuk Android dan iOS yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Nah, ini software ini sebenarnya sangat berguna khususnya untuk misionaris atau penerjemah Alkitab yang melayani komunitas bahasa tertentu. Mereka menerjemahkan bahasa itu gitu, dan saya kira ini bisa memberi nilai lebih gitu ya, untuk kita bisa mengumpulkan kata-kata yang kita pelajari dari bahasa itu, dan kita bisa melestarikannya begitu, bisa memperkenalkannya kepada orang lain lewat aplikasi kamus yang kita buat dari Dictionary App Builder ini. Nah, saya belajar dari kelas ini dalam 4 hari juga di post EMDC untuk bagaimana men-setup programnya, bagaimana menginstal di komputer, lalu bagaimana mengkonfigurasinya, dan mengatur setting-settingnya, semuanya itu. Lalu juga bagaimana membuat proyek dari satu file LIF atau XHTML. Ini adalah format yang kita gunakan secara khusus ketika kita bekerja dengan data kamus gitu ya. Nah, ini format yang kita gunakan, dan bagaimana kita bisa membuat proyek dari itu, menyesuaikan dengan format itu. Lalu juga bagaimana caranya menambah atau mengedit bahasa interface atau bahasa antarmuka. Jadi kalau misalnya saya orang Jawa, saya membuat kamus bahasa Jawa begitu, bagaimana saya bisa menambahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa antarmukanya supaya orang Indonesia tahu kata Jawa untuk bahasa Indonesia misalnya begitu. Lalu juga kita bisa menambahkan gambar, kita bisa menambahkan audio, dan banyak lagi yang kita bisa tambahkan dalam data kamus kita. Lalu saya juga belajar bagaimana mengkonfigurasi atau mengatur styling dari data di dalam aplikasi gitu. Jadi saya mengatur bagaimana data-data itu ditampilkan dalam aplikasinya. Nah, kalau mau lihat contohnya, ini di slide selanjutnya saya kasih screenshot dari aplikasi yang sudah saya buat dengan Dictionary App Builder. Ini di sebelah kiri itu adalah daftar indeks dari daftar kata yang terdaftar dalam kamus. Lalu ketika indeks itu dibuka, misalnya kita mau buka kata abarim, maka di situ akan ada definisi kata abarim. Nah, ini contoh dari data kamus yang saya kerjakan dengan Dictionary App Builder. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya tadi, ini akan sangat berguna untuk orang-orang yang melayani di komunitas bahasa daerah gitu ya. Karena kadang di bahasa daerah juga tidak terlalu dikenal di bahasa daerah tertentu tidak ada presensi di internet. Banyak orang di internet tuh tidak punya akses ke bahasa itu gitu. Dan dengan membuat situs tadi misalnya, atau dengan membuat kamus ini, kita bisa mengenalkan bahasa-bahasa ini ke internet. Jadi lebih banyak orang yang tahu, dan kita juga bisa menolong untuk melestarikan bahasa ini gitu. Nah, itu untuk post EMDC. Lalu selanjutnya di EMDC sendiri 4 hari, tadi juga dibilang sudah ada banyak sesi yang kita bisa ikuti gitu. Saya sendiri mengikuti sejumlah sesi, mulai dari cross cultural mentoring, lalu juga ada bagaimana supaya sukses di YouTube, ada juga culture meets scripture dan lain-lain. Tapi karena saya harus pilih salah satu untuk dibagikan, saya pilih ini, How to Transmedia Jesus for Visual Media. Nah, ini kalau diterjemahkan, bagaimana untuk mentransmediasikan Yesus untuk media visual.
atau menerjemahkan Yesus ke dalam media visual gitu. Nah, karena kan Alkitab yang kita tahu itu kan dalam bentuk teks gitu. Tapi seiring perkembangan teknologi ternyata media ada banyak, ada media gambar, ada media audio, media film begitu. Nah, bagaimana kita bisa mentransmediasikan atau menerjemahkan Yesus ke dalam media visual supaya orang tetap bisa mengenal bahwa ini Yesus gitu. Karakter Yesus tidak berubah walaupun walaupun dia berpindah media gitu ya, bukan dari teks jadi film, tapi kita masih kenal bahwa itu Yesus gitu. Nah, tapi ternyata ada banyak tantangan gitu. Nah, yang saya pelajari di sini adalah bagaimana caranya kita mentransmediasikan Yesus ke dalam media visual. Itu kurang lebih ada 3 pendekatan. Itu typical Jesus love, itu bagaimana Yesus biasanya diportretkan, digambarkan di film, misalnya kayak gitu. Yesus rambutnya panjang, lalu pakai jubah warna putih, misalnya gitu. Nah, itu adalah gambaran tentang Yesus yang kita semua sudah kenal, gitu. Walaupun secara secara tekstual sebenarnya Alkitab tidak mendeskripsikan secara jelas, gitu. Yesus tuh penampilannya seperti apa, gitu. Tapi kita tahu bahwa itu Yesus karena biasanya orang menerjemahkan Yesus seperti itu, gitu. Lalu ada juga 2 yang lain seperti historically conscious, itu berarti dengan menimbang semua fakta sejarah, lalu juga ada localized image, itu yang sangat kontekstual, gitu, tergantung tujuan kita untuk mentransmediasikan Yesus. Nah, ya saya kira itu sangat sangat berkati buat saya untuk bisa mengenali Yesus, gitu, karena apapun medianya, Yesus tetap Yesus, gitu kan, karakternya tidak berubah. Dan ketika mungkin nanti saya akan bekerja dengan media, bagaimana saya bisa menghadirkan Yesus dalam media itu, ini presentasi ini sangat menolong saya untuk bisa mempertimbangkan hal-hal yang memang perlu dipertimbangkan untuk menghadirkan Yesus dalam media itu. Nah, itu saya kira itu yang bisa saya sharingkan, semoga bisa menjadi berkat. Terima kasih. Oke, ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan saya Tian, saya akan sharing juga terkait dengan pre, post, dan juga sesi yang saya ikuti. Yang pertama, untuk bagian pre, saya mengikuti bagian track audio recording teknik. Nah, di sini tuh kelasnya seputar audio, dan seperti yang teman-teman lihat di slide gitu, ada beberapa hal yang dikerjakan pada saat itu, dan juga yang pasti di bagian terakhir ada bagian untuk prakteknya, terutama untuk bagian final assignment-nya gitu. Dan di sini saya banyak belajar terkait dengan di bagian awal dijelaskan gitu, kenapa audio itu sangat penting, karena di bagian pertama tuh ada satu video unik yang dimana ditampilkan satu video yang dia itu tanpa suara, jadi kita kebingungan gitu untuk menganalisa ini sebenarnya akan seperti apa gitu. Tapi ketika ditambahkan audio, ditambahkan efek dan lain sebagainya tuh wow gitu, hasilnya memang berbeda dengan ketika audionya itu biasa aja atau bahkan tanpa audio, dan juga ketika video itu didukung dengan audio yang baik dan juga punya kualitas yang mumpuni gitu. Dan di sini pun antara praktek dan juga teori itu sama-sama besarnya gitu. Bahkan kalau bisa dibilang memang lebih banyak prakteknya dan lebih banyak mendengarkan, karena mendengarkan dari yang contoh beberapa soal atau contoh beberapa audio, kita amati, kita analisa ini yang kurang apa, yang lebih apa gitu. Dan di slide selanjutnya ini ada satu hal menarik juga yang saya dapatkan. Ini beberapa cuplikan, sebenarnya ada yang lain, tapi dua picture ini atau 2 gambar ini diperlihatkan gitu. Satu studio, benar-benar studio yang simpel, studio yang bahkan terkesan tradisional gitu. Tapi memang kualitas yang dihasilkan dari audio itu memang luar biasa gitu. Kalau kita lihat kiri, kanan, atas, bahkan kalau di gambar yang sebelah kiri itu di depannya pun ada kayak busanya seperti itu kan. Itu memang difokuskan untuk meredam supaya audio atau suara itu tidak mantul dari tembok sehingga tidak terjadi gema ataupun echo gitu. Dan
memang banyak hal yang saya pelajari, terutama tentang audio untuk bagian pre ini, dan untuk bagian post. Untuk bagian post saya mengikuti track sosial media. Ini adalah 8 hal yang diperlukan untuk menjadi atau untuk mengerti dan yang dipelajari di track sosial media. Ada membuat konten kalender, juga kita pun praktek membuat TikTok, membuat Instagram Reels, yang itu benar-benar bukan hanya diedit di sebelum, tapi bahkan saat di TikTok-nya sama di Instagram Live, di Instagram Reels-nya pun kita lakukan gitu. Jadi benar-benar edit di platform tersebut gitu. Dan yang paling menarik memang di bagian yang kedua ya, di bagian kita juga melakukan atau menggunakan AI untuk kita bisa terapkan dalam sosial media. Dan di slide selanjutnya, ini ada satu contoh dari tim saya, tapi tidak bisa saya sebutkan. Ini salah satu contoh caranya adalah mereka atau kita itu menggunakan ChatGPT. ChatGPT untuk bisa menjelaskan gambar apa yang kita mau gitu. Setelah itu dari ChatGPT kita dapat konsepnya, kita dapat prompt-nya. Setelah itu kita pergi ke Bing. Karena untuk ChatGPT kan hanya bisa untuk bagian teks untuk saat ini sampai saat ini. Selanjutnya untuk yang bagian visualnya kita ke Bing, lalu kita masukkan prompt yang dari ChatGPT tersebut ke Bing, dan jadilah visual seperti ini, visual wanita ada dengan ular. Memang kalau teman-teman lihat kan memang kurang sempurna. Kalau kita lihat matanya tertutup, bahkan ularnya pun agak berbeda gitu antara tubuh dan juga kepalanya. Tapi di sini kita lihat bahwa AI itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin, dengan sebijak mungkin, dengan hasil yang baik, yang pasti untuk bisa diterapkan mungkin untuk di sosial media ataupun di media lainnya. Dan yang bagian selanjutnya, bagian sesi, saya mengikuti bagian Design Thinking in Ministry. Yang menarik untuk saya sebenarnya lebih ke bisa menggunakan design thinking juga di dalam ministry gitu. Di bagian awal memang dijelaskan mungkin design thinking identik dengan development ataupun mungkin untuk bagian programmer dan lain sebagainya, hal-hal teknis gitu. Tapi ternyata di pelayanan atau bahkan di gereja pun itu bisa menggunakan design thinking untuk bisa memecahkan gitu. Mungkin ada masalah yang terjadi dengan empati, dengan kita mendefinisikan, dengan kita meng-create ide-idenya, terus membuat prototype dan juga kita testing, dan balik lagi muter-muter gitu. Dan di slide selanjutnya pun kita bisa lihat gitu, kalau design thinking ada banyak metode yang bisa digunakan, terutama untuk bagian pertama, bagian empathize. Bukan hanya kita langsung bertanya, tapi mungkin kita bisa juga melakukan personal foto dan video, dan juga kita bisa melakukan asumsi untuk mindset-nya gitu atau lain sebagainya gitu. Dan selanjutnya di bagian selanjutnya ini yang mungkin pelajaran yang paling berharga untuk saya gitu, ketika mengikuti bagian audio dan juga sosial media, diingatkan gitu kalau apa yang membuat sosial media itu benar-benar powerful gitu. Kita di sana brainstorming, kita apa ya yang kira-kira kelebihan dari sosial media, dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada banyak sekali. Ini bahkan sebenarnya ada 2 lembar tapi nggak muat gitu. Jadi saya kasih cuman yang halaman pertama. Tapi sini kita bisa lihat everywhere, terus multi language, terus juga ini media sosial memang digunakan oleh banyak orang gitu. Media sosial bukan hanya tentang teks, tapi juga tentang audio, tentang video gitu, dan banyak hal-hal lainnya gitu. Itu yang membuat saya juga berpikir, kalau kita lihat yang di sebelah kanan ada gambar juga kan, ini gambar yang saya ambil kebetulan nggak jauh dari sana gitu. Jadi ada peta Indonesia, dan juga sebenarnya ada peta-peta lainnya yang di belakang dan di sebelah kiri kanannya gitu. Itu mengingatkan saya juga bahwa sosial media benar-benar powerful, karena bukan hanya menjangkau Indonesia gitu, tapi itu bisa menjangkau bahkan
bahkan yang beda benua atau beda negara pun itu kita bisa menjangkau hanya dengan hanya dengan kita duduk dan kita benar-benar gunakan sosial media itu dengan sebaik mungkin. Dan untuk yang slide terakhir, ini spesial kado atau oleh-oleh dari sana gitu. Ini sebenarnya satu PDF atau e-book gitu yang isinya itu terkait dengan sosial media untuk misi gitu. Jadi silakan teman-teman kalau ingin mendownload dipersilahkan, tapi tolong gunakan dengan sebaik dan sebijak mungkin untuk pengembangan pelayanan dan juga gereja dari teman-teman semua. Mungkin sekian sharing dari saya, akan dilanjutkan oleh Kak Richard. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Richard, saya dari Malang, dan memang fokus kami awalnya itu memang penjangkauan secara kontekstual, dan sebenarnya dulunya memang media itu dirasa seperti tidak berfungsi untuk pelayanan ini, karena yang banyak diketahui bahwa pelayanan penjangkauan pasti harus bertemu dengan orang secara langsung dan harus langsung memberitakan atau mengabarkan kabar baik itu langsung kepada orang secara tatap muka atau face to face. Dan saat itu tim di sini juga sangat bingung apakah juga media ini bisa mengubah hal itu juga, bisa juga mengerjakan hal itu juga, karena dengan media kita tidak bertemu dengan orang, kita tidak tahu orangnya bagaimana dan seperti apa. Nah, sebenarnya juga kami melakukan media ini awalnya karena terpaksa, karena pandemi. Jadi orang-orang yang sudah ada, yang sudah terjangkau dan mereka sudah percaya, itu mau tidak mau mereka harus tetap dibekali dengan pengajaran-pengajaran yang harus mereka terima, karena di saat pandemi tidak boleh bertemu, tidak boleh berkumpul dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya membuat tim kami saat itu membuat media untuk bisa di-share kepada mereka, karena dengan media, audio, video dan lain sebagainya itu ya saat itu yang memang bisa dilakukan. Dan akhirnya sampai saat ini ketika sudah mengerjakan media, akhirnya pelayanan mulai dari penjangkauan, kemudian pembinaan hingga sampai bermultiplikasi. Multiplikasi itu berkembang secara bagaimana bisa berkembang menjadi kelompok dan menjadi semakin lebih banyak. Itu semuanya bisa dipercepat lagi oleh media. Jadi sebenarnya dulu sudah baik dengan metode yang sudah ada, dan kemudian ketika sudah ditambahi lagi dengan media, akhirnya semuanya itu bisa semakin cepat lagi, bahkan berkali-kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat ketika menggunakan media. Jadi memang akhirnya kami membuat satu nama dan platform Temor Media, karena kami basisnya di Jawa Timur dan kami mengambil Temor ini dari bahasa Madura karena orang Madura kalau bilang timur itu Temor. Jadi karena dulu awal penjangkauan itu Pulau Madura, akhirnya kami membuat nama ini. Dan ketika saya mengikuti EMDC itu banyak sekali hal yang bisa saya terima akhirnya, dan tidak di situ, tidak hanya di situ, tetapi banyak juga saya bisa sharing kepada teman-teman di sana, bahkan ke beberapa negara juga, untuk media ini, bagaimana media ini bisa mempercepat gerakan akhirnya. Karena dulu-dulunya sangat diragukan ketika orang yang melakukan pelayanan penjangkauan yang percepatan itu, mereka sangat istilahnya menolak dengan media ini, apakah bisa, apakah efektif atau seperti apa, banyak sekali keraguan. Tetapi ketika sudah melakukan dan ternyata ada hasil yang baik dan hasilnya bertumbuh dengan cepat, itu akhirnya malah semakin memberkati media ini dan bisa mendukung pelayanan penjangkauan itu semakin banyak lagi. Nah, sebenarnya banyak, dan semuanya itu yang ketika saya mengikuti sesi di EMDC, jadi saya hanya mengikuti saat EMDC ya, tidak seperti teman yang lain yang sebelumnya mulai dari pre dan post, tapi saya ikutnya di EMDC-nya. Jadi saya rasa hampir semua sesi yang ada di EMDC itu akhirnya bisa memberikan manfaat untuk kami yang melakukan pelayanan penjangkauan, karena memang dulunya tidak terfokus di media, tetapi dengan dukungan media dan dengan pelatihan-pelatihan yang sangat banyak sekali, itu akhirnya semakin memberikan pertumbuhan yang sangat cepat. Seperti beberapa ini saya tulis beberapa saja. Jadi di situ kan ada juga bagaimana membuat film, bagaimana membuat short film, kemudian hanya dengan alat sederhana kita bisa membuat konten-konten. Nah,
di situ akhirnya saya mendapatkan hal yang mudah bagaimana yang bisa kita lakukan karena fokus karena juga kami tidak terlalu fokus sebenarnya dulunya di media, tetapi dengan creating secara sederhana dengan alat-alat yang sederhana akhirnya tuh bisa dibuat, dan itu juga akhirnya bisa memberkati orang-orang yang sudah terjangkau, orang-orang yang sudah menjadi orang percaya baru itu. Jadi dengan alat-alat sederhana, kemudian hanya dengan saat itu juga hanya dengan ini saja ya, dengan smartphone itu bisa membuat konten, karena kami juga akhirnya harus banyak sekali membuat konten seperti recording audio atau juga membuat video-video pendek untuk untuk di-sharekan kepada mereka. Dan sebenarnya tidak hanya itu, ketika saya berada di sana akhirnya bisa menemukan banyak sekali media-media yang sudah ada, dan itu sebenarnya akhirnya menjadi jawaban bagi doa dan kebutuhan kami, karena kami tidak ada bahan media untuk bisa disampaikan kepada mereka. Tetapi ketika saya berada di sana, banyak sekali bahan-bahan yang bisa saya dapatkan dan akhirnya bisa kami sharekan kepada mereka. Dan juga salah satunya saat ketemu dengan Bu Evi juga akhirnya saya mendapatkan bahan dari media itu yang sudah ada dan bisa di-sharekan kepada orang-orang yang baru percaya itu. Jadi sebenarnya juga tidak saat sesi saja ketika pelatihan-pelatihan, tapi ketika kita berinteraksi dengan beberapa orang, ketika kita bertemu, ketika kita bahkan saat di meja makan pun akhirnya bisa menghasilkan hal-hal yang besar seperti itu. Jadi sungguh luar biasa IMDC ini bisa memberkati apa yang sudah dilakukan, dan ini beberapa dokumentasi ya. Jadi saat itu ini saya mengikuti short film, bagaimana creating short film bisa memakai smartphone saja. Dan saat itu pembicaranya sungguh luar biasa. Beliau sudah berpengalaman beberapa puluh tahun di ini, ada Marvel, HBO dan lain sebagainya. Jadi sangat profesional juga untuk materi-pemateri yang ada di sana. Jadi tidak hanya mereka memberikan materi yang saya rasa biasa, tetapi ini sungguh luar biasa dan bisa menjadi berkat. Kemudian saya juga akhirnya mendapatkan bahan-bahan untuk mereka seperti ini. Jadi memang karena kami fokusnya secara kontekstual, jadi bahan-bahannya pun harus kontekstual juga, jadi menyesuaikan dengan mereka, karena kebanyakan yang saya temukan dan yang saya dapati bahannya masih belum banyak yang kontekstual, masih kalau kami bilang biasanya bahasanya masih merah atau terlalu Kristen sekali. Karena kalau kita memberikan bahan-bahan yang terlalu Kristen kepada mereka, banyak sekali mereka yang akan menolak dan akhirnya tidak mau lagi untuk percaya kepada Isa Al-Masih. Nah, kemudian tidak hanya itu, akhirnya saya juga diberi kesempatan juga untuk bisa sharing pelayanan yang ada di Indonesia, dan gerakan itu yang akhirnya bisa mengkonekkan antara media yang sudah ada di dunia ini, mereka yang sudah mengerjakan pelayanan itu, bahkan mungkin mereka yang sudah mengerjakan pelayanan media melalui penjangkauan yang mereka sudah mendapatkan nih, mereka yang sudah ada yang mau tertarik dengan belajar kepada kepada Isa Al-Masih atau kepada Yesus itu. Mereka ada juga yang tidak tahu bagaimana cara follow up-nya, bagaimana cara untuk bisa menanganinya. Akhirnya dengan sharing itu banyak sekali mereka yang terberkati, karena kami yang sudah di lapangan itu kan sudah terlatih bagaimana untuk bisa memfollow up kepada orang-orang yang baru percaya. Dan akhirnya dengan media ini banyak sekali jadi seperti ini ya, berubah ya. Dulunya kita yang mencoba untuk mencari siapa yang akan kita temui, siapa yang akan kita layani, siapa yang akan kita injili, itu akhirnya berubah sekarang. Dengan media ini akhirnya mereka yang datang kepada kita. Jadinya akhirnya mereka yang di luar orang percaya itu akhirnya datang kepada kita dengan melihat konten-konten yang sudah dibuat. Kebanyakan memang membuat konten secara ini ya, untuk menjawab kebutuhan mereka, mulai dari permasalahan keluarga, permasalahan hidup, uang dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya yang mereka datang sendiri ke kita, dan itu yang membuat akhirnya media menjadi percepatan yang sungguh luar biasa cepat.
Jadi tidak lagi kita berjerih lelah, bersusah payah untuk bisa mencari orang nih bagaimana memperkenalkan Isa Al-Masih kepada mereka, tetapi akhirnya mereka yang tertarik sendiri karena media ini. Jadi bagaimana kita membuat konten yang bisa menarik mereka, bagaimana membuat konten yang bisa membuat terketuklah hati mereka untuk bisa belajar bagaimana Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu bisa menyelesaikan masalah mereka, bisa juga pokoknya banyak lah, pokoknya intinya biasanya di permasalahan itu yang paling banyak mereka akhirnya datang. Dan kami juga saat itu sharekan beberapa pelayanan yang akhirnya bisa pelayanan kami akhirnya bisa terlengkapi juga dengan media, mulai dari filtering iklan di Facebook. Itu akhirnya kami mendapatkan banyak sekali bahan-bahan dari ketika kita mengikuti IMDC. Pelayanan kami kan penjangkauan melalui Facebook. Jadi kita beriklan, kemudian mereka yang ingin kepo dengan iklan itu dan mereka ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana caranya. Karena di iklan itu ditantang untuk apakah kamu mau diselesaikan masalahmu, apakah kamu hubunganmu mau hubunganmu dengan Allah itu kembali diperbaiki dan sebagainya. Nah, itu akhirnya banyak sekali bahan-bahan yang bisa saya dapatkan. Saya tidak perlu bersusah payah untuk bisa mencari lagi, bisa membuat lagi, tetapi dengan koneksi dari IMDC itu akhirnya banyak sekali bahan-bahan yang sudah mereka buat akhirnya bisa memberkati pelayanan kami. Nah, ini beberapa contoh iklan yang menarik mereka akhirnya. Nah, dari iklan ini akhirnya dibawa untuk follow up lah, follow up-nya di chat biasa, di Messenger, kemudian dibawa ke virtual ini kita lanjut lagi follow up di WhatsApp, sampai akhirnya di WhatsApp ini mereka bisa percaya kepada Isa Al-Masih, baru kita bertemu dengan dia di lapangan. Dan di lapangan pun akhirnya dari MDC itu banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, karena seperti ini, ketika tim kami membuat aplikasi KKS ini kan masih kadang karena kami masih kadang masih tidak terlalu fokus untuk pembuatan atau create konten. Jadi dengan berjejaring dengan banyak orang, mereka yang sudah mempunyai konten-konten yang saya rasa cocok untuk pelayanan ini, akhirnya bisalah konten itu bisa dimasukkan di sini tanpa kami memerlukan banyak waktu untuk membuat konten yang seperti apa, kemudian mana yang cocok dan lain sebagainya. Nah, seperti itu banyak sekali hal-hal. Sama seperti juga ini, kami juga saat itu memikirkan bagaimana untuk bisa membuat kitab suci dalam berbagai bahasa. Dan saat itu juga akhirnya saya menemukan ada beberapa tim dan beberapa lembaga yang sudah mempunyai Alkitab dengan banyak bahasa, bahkan secara kontekstual pun juga mereka sudah ada. Nah, hal ini kan juga akhirnya bisa mempercepat lagi. Kita tidak perlu menerjemahkan lagi, kita tidak perlu record lagi, tetapi sudah ada media yang sudah jadi. Akhirnya kita bisa menggunakan itu dengan izin dan sudah kerjasama dengan baik, bisa langsung di-sharekan. Karena juga saya beberapa kali juga mendapati mereka yang sudah mempunyai konten, sudah banyak mempunyai hasil-hasil yang sudah dibuat, tetapi terkadang mereka juga susah untuk menyebarkannya ke siapa. Kadang juga tidak tahu bagaimana metodenya, kemudian kemana sasaran yang tepat. Tetapi dengan adanya ini, koneksinya itu bisa terjalin dengan baik. Dan juga akhirnya kami bertemu dengan lembaga yang membuat audio ini. Jadi kami juga ada pelayanan untuk bisa membagikan audio kepada mereka yang baru percaya, karena kebanyakan di Indonesia dan yang kami jangkau itu buta huruf dan tidak bisa membaca, tetapi kami rindu juga untuk mereka bisa mendengar Injil itu. Jadi dari konten-konten yang sudah ada, yang sudah dibuat itu audio, itu bisa dimasukkan ke dalam sini, dan kami sudah memiliki pemimpin lokal yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan kami tinggal mengirimkan saja ke mereka dan mereka bisa teruskan ke bawah sampai karena kami sudah ada generasi ke-16, sampai generasi ke-16 itu mereka sudah sampai ke bawah dengan audio yang sama, dengan pengajaran yang sama, dan akhirnya media pun bisa membuat kelompok JRT, atau biasanya kalau
kita sebut teman-teman bisa ketahui seperti kelompok tumbuh bersama, itu kalau kita di kalangan Kristen itu kami sebutnya JRT. Jadi JRT itu bisa berkembang secara sama, levelnya sama, dan mereka bisa bertumbuh pun semakin cepat karena audio ini. Kenapa? Karena kalau dulunya pemimpin kelompok atau kakak KTB-nya yang sharing kepada kelompok, dan kelompok ini meneruskan ke bawah, biasanya itu ada kata-kata yang kurang tepat atau penyampaian yang tidak sesuai, atau banyak hal lah. Kalau kita ngomong ke orang lain, biasanya kan ada informasi yang kurang, tetapi dengan audio ini mereka mendapatkan pengajaran yang sama, mendapatkan audio yang sama, dan semuanya itu hanya tinggal play saja, dan akhirnya itu bisa menjadikan pertumbuhan dari mereka itu bisa semakin cepat dan bisa bermultiplikasi semakin banyak lagi. Jadi itu banyak sekali yang memang saya dapatkan dan tim kami dapatkan di IMDC ini. Selain materi-materi yang disampaikan, tetapi jejaring itu yang saya rasa penting juga untuk kami, dan akhirnya bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Mereka yang sudah punya media bisa diberikan kepada kita, dan kita akhirnya terjawab juga kebutuhan kita untuk mendapatkan konten-konten itu, dan kita hanya tinggal share saja. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja sih yang saya bisa bagikan. Jadi memang dulunya akhirnya dengan media ini akhirnya semakin bisa mempercepat, semakin bisa efektif, dan bermultiplikasi itu semakin berkembang, bertambah banyak lagi. Jadi seperti itu. Terima kasih semuanya untuk kesempatan yang diberikan. Ya, saat ini aku juga akan presentasi soal IMDC yang aku ikutin kemarin. Aku juga sama kayak Mas Odi sama Mas Dian tadi, aku ikut 2 track ikut 3, pre, IMDC, sama postnya. Nah, di pre sendiri aku ikut yang track 12 AI dan chatbot. Nah, di track 12 ini dibagi jadi 4 hari. Nah, di 4 hari ini kayak kita itu belajar, yang di hari pertama kita belajar apa itu AI, apa itu penggunaan AI itu gimana. Kayak kita dibukakan mata kita untuk gimana AI, gimana dunia ini sebenarnya, dan gimana bot itu, dan perbedaan AI dan bot. Kayak gimana penggunaan AI, gimana cara membuat AI dan lain-lain. Itu sebagai intro dari hari pertama, dan lanjut dari hari kedua nanti kita baru mulai penggunaan aplikasi-aplikasinya. Gimana kayak ada beberapa aplikasi, platform aplikasi next ya, kayak yang diberikan itu ada ManyChat, M2, terus VoiceFlow sama Dialogflow, dan penggunaan API yang ada melalui Python, Fast API dan lain-lainnya. Di sini di track 12 ini aku juga membuat beberapa project yang disarankan menggunakan. Yang pertama itu kan disuruh milih M2 atau ManyChat. Aku di sini aku menggunakan ManyChat. Kedua aku gunain VoiceFlow, lalu gunain Python untuk API dan Node.js untuk final project-nya. Next. Nah, di ManyChat ini bentuk awal ManyChat. Nanti kita akan disediain satu halaman Facebook. Kita harus membuat halaman Facebook untuk gimana caranya kita bisa berinteraksi dengan orang melalui chatbot itu yang akan ditanamkan di Facebook. Nah, nanti kita akan membuat suatu dialog flow, yaitu untuk dari chat pertama sampai chat beberapa, itu nanti kita sendiri yang mengarahkan chat itu. Gimana orang bisa berinteraksi dengan mudah melalui bot kita. Next, contohnya seperti ini ada di beberapa, kayak ketika ada yang ngechat, ketika dia membuka chat nanti akan muncul selamat datang. Ada juga yang sudah disediakan beberapa button untuk mengetahui apa yang mau kita butuhkan di halaman Facebook ini. Tuh. Yang kedua, aku juga membuat melalui VoiceFlow, hampir sama, cuma ini sudah tertanam API yang sudah aku buat melalui Python, melalui Fast API. Nah, di sini ada beberapa fitur yang sebelumnya juga sudah aku atur juga botnya untuk mengikuti flow-flow yang sudah aku tanamkan, lalu dari start, memulai, sampai mengikuti tahap-tahapan selanjutnya yang ada di situ, kayak nanti harus membuka Alkitab, melihat topik, maupun melihat kesimpulan dari ringkasan bukunya. Contoh-contohnya seperti ini, dan di awal nanti akan membuka Alkitab, nanti kita bisa memilih
topikal apa, membuka buku apa, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir ini Sabdabot yang aku juga presentasikan kemarin. Ini menggunakan di platform Telegram. Dari awal kita akan melakukan start untuk kita bisa menggunakan ini untuk studi Alkitab, untuk mencari ayat, untuk mencari tafsiran, untuk mencari kamus, bahkan untuk mencari hal-hal lain. Ada banyak fungsi-fungsi yang ada, kayak untuk mencari gambar, audio, itu bakal ada semua di sini. Ini menggunakan full benar-benar dari API yang sudah tim Sabda buat kemarin, dan dikembangkan lagi untuk masuk ke WhatsApp bot. Nah, aku di sini juga buat Sharon. Nah, di sini aku dulu yang awalnya cuma sekedar dari AI, dari WhatsApp ke AI, sekarang sudah ketika IMDC kemarin aku mendapatkan suatu ide yang kenapa nggak sekalian menggunakan API yang ada. Dan di sini aku bersyukurnya ikut IMDC kemarin, yaitu aku bisa mengembangkan Sharon ini untuk menjadi lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Kayak contoh ada fitur membuka Alkitab yang ada di Yohanes 3:16 ayat pakai net maupun KJV, bahkan di AVB juga ada. Terus fitur penerjemahan, bahkan masih juga bisa bertanya-tanya dengan AI, bisa melakukan tanya conversation gitu. Ya, lanjut ke pos, aku ikut PT Exprint. Nah, PT Exprint ini juga dibagi jadi 4 hari. Yang hari pertama kita kayak perkenalan pada umumnya gimana itu PT Exprint, apa itu PT Exprint, sampai kita diajarkan tools-tools dasarnya menggunakan PT Exprint. Nah, PT Exprint sendiri itu kita mengolah data dari SFM atau Paratext yang kita olah untuk menjadikan suatu PDF yang nantinya bisa kita print out kan menjadi suatu Alkitab cetak. Nah, contoh aplikasi dari PT Exprint itu seperti ini. Ada beberapa fungsi seperti layouting, font, body dari skrip Alkitabnya, notes, catatan referensi, dan lain-lainnya. Dan nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Ini hasil akhir dari PDF ketika sudah diatur semuanya, baik layouting, teks, dan hasil referensi, dan lain-lain. Nah, nanti akan ketika udah dicetak, nanti akan itu contoh hasil cetaknya. Nah, saat ini aku kemarin nyetak dari kitab Lukas sampai Kisah Para Rasul. Untuk track sesi yang di MDC, aku mengikuti juga beberapa track, tapi yang paling berkesan menurutku itu yang AI kan Accelerate Bible Translation. Nah, di situ aku banyak belajar sih, gimana AI bisa menjadi alat bantu kita untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam menerjemahkan bahasa Alkitab ke dalam bahasa minoritas. Itu bahkan ya kenapa kalau ada AI untuk membantu kita untuk membuat itu loh. Jadi kan emang dunia ini sudah semakin maju. Kenapa kok kita nggak maju-maju juga? Oleh karena itu kita juga harus pintar-pintar untuk menggunakan AI sebagai alat bantu kita untuk meningkatkan efisiensi penerjemahan Alkitab dan mendorong kerjasama kita dalam menggunakan Alkitab yang kedepannya. Itu sih yang sharingku. Ya. Oke, selamat siang teman-teman. Saya juga ikut IMDC. Saya juga akan membagikan pengalaman yang saya dapatkan selama IMDC kepada teman-teman di sini. Next. Nah, saya ikut IMDC itu yang IMDC utamanya tanggal 15 sampai 18 Mei. Kalau teman-teman tadi ikut yang pre sama post, saya ikut IMDC-nya, tapi saya ditambah 1 hari tanggal 19 sama setengah hari di tanggal 20. Jadi bersyukur ikut acara itu. Kalau secara di total di MDC itu ada 15 sesi gitu, 15 sesi untuk 4 hari itu. Jadi bersyukur punya banyak pelajaran yang didapat dari banyak organisasi. Selain dari setiap sesi, saya juga mengikuti kegiatan yang diadakan oleh IMDC. Ada rangkaian beberapa kegiatan termasuk penyembahan, worship, devosional, renungan, atau plenary yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Yang menarik bagi saya juga salah satu dari plenary-nya adalah terkait dengan 5 years plan, bagaimana kita bisa merencanakan sesuatu atau proyek selama 5 tahun gitu. Ini ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan oleh setiap organisasi sehingga bisa mengembangkan organisasi pelayanannya. Jadi di sini yang tahap pertama adalah assess, improve, evaluate, assign, dan monitor.
Nah, ini beberapa tahapan ini juga diambil dari kitab Nehemia ya sebagai salah satu acuan. Assess itu berarti bagaimana kita bisa membuat tujuan awal, membuat goal, bagaimana kita ingin mencapai tujuan tersebut gitu. Dan ini harus menjadi dasar yang kuat untuk bisa melakukannya. Nah, kemudian adalah tahap improve itu bagaimana itu bisa dilakukan dalam 1 tahun. Kalau dalam contoh di Nehemia itu bagaimana tahap improve itu kita membangun temboknya gitu. Nah, itu yang dilakukan pada tahun pertama. Lalu evaluate itu ketika sudah mencapai tahun ketiga gitu. Jadi kita mengevaluate hal yang perlu dilakukan. Lalu assign itu hal-hal yang perlu tanggung jawabkan kepada orang lain. Kita tidak hanya mengerjakan itu sendiri, tapi kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Lalu tahap yang terakhir itu memonitor semua yang terjadi, lalu hal-hal apa aja yang ingin dikembangkan, hal-hal apa yang menjadi kesuksesan, dan itu akan kembali lagi kalau memang itu perlu dilakukan. Jadi ini tahap-tahap yang menurut saya paling menarik juga bagaimana kita bisa mengembangkan pelayanan kita, strategi kita. Jadi dalam pelayanan tidak hanya sekedar jalan saja, tapi punya cara-cara strategi yang tepat. Lalu saya juga bisa belajar dari berbagai macam jenis organisasi dan pelayannya. Ada satu momen juga ketika kita ada di pertemuan bersama itu, a minute at the mic, bagaimana orang-orang bisa menyampaikan pelayanan mereka di depan forum, sehingga kita bisa mendengarkan pelayanan mereka. Dan setelah ketika mendengarkan mereka, kita bisa datang kepada mereka untuk menjalin kerjasama dan yang lain-lain. Lalu saya juga bisa punya kesempatan untuk membagi pelayanan yang sudah Sabda lakukan, yaitu terkait dengan Smart Bible bersama dengan teman-teman saya yang lainnya yang saat ini juga menyampaikan pengalamannya itu gitu. Nah, ini adalah salah satu beberapa pelajaran yang saya dapat ketika saya mengikuti sesi selama IMDC gitu. Ada beberapa, tadi saya menyebutkan 15, tapi saya ini hanya akan menyebutkan 2 atau 3 saja. Yang pertama, Taste of Weavers itu. Kenapa ini menarik? Karena ini sebenarnya menyangkut terkait kehidupan kita sehari-hari. Kita setiap hari bertemu dengan orang, kita setiap hari bercakap-cakap dengan orang. Nah, bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang intens dengan mereka gitu, dengan orang-orang yang kita hadapi. Dan lebih daripada itu bukan hanya percakapan biasa saja, tetapi bagaimana kita bisa memasukkan cerita Alkitab, bagaimana kita bisa membagikan pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam setiap situasi yang mereka hadapi, kita bisa menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah percakapan kita. Nah, training ini mengenalkan cara-cara yang sebenarnya tidak ada patokan yang valid, yang tepat, maksudnya nggak harus kaku, tetapi sangat fleksibel, sangat personal, sangat interaktif, dan bisa diterapkan di mana saja. Nah, ada satu bagian yang penting, bagaimana kita bisa melaksanakan conversation yang tepat dengan orang yang kita lakukan percakapan. Next. Yaitu ada satu istilah dengan nama toga. Toga itu bagaimana kita melakukan diskusi itu. Their story, our story, God's story, a new story. Kita memulai dengan cerita mereka. Kita harus mendengarkan dengan teliti, dengan tekun, dengan hati kita mendengarkan mereka. Lalu kita menceritakan pengalaman kita yang sama dengan pengalaman mereka. Lalu setelah menceritakan pengalaman mereka yang sama dengan pengalaman mereka, kita menceritakan tentang Alkitab, tentang Tuhan, God's story, lalu akan terbentuk cerita yang baru. Nah, ini cara-cara yang tepat bagaimana kita bisa menceritakan Tuhan di tengah-tengah percakapan kita. Yang menarik dari training ini juga, sebelumnya, yang menarik dari percakapan ini juga, ini tidak hanya sekedar teori saja, tetapi di sana juga ada praktiknya gitu. Jadi ada narasumber yang mempraktikkan cara-cara toga ini, mereka berdiskusi, bercakap-cakap, lalu kita juga melakukan hal yang sama. Kita bercakap-cakap dengan rekan di samping kita, sehingga itu bisa menolong juga bagaimana kita menerapkan teori ini. Lalu yang berikutnya adalah sesi Indigenous Media and Arts for Biblical Transformation. Nah, ini bagaimana kita bisa menggunakan media untuk mentransformasi bangsa, bagaimana media bisa mengenalkan kabar baik di tengah-tengah suku bangsa atau orang-orang asli, orang-orang pribumi gitu. Saya melihat ada banyak jenis yang disampaikan di sana, mulai dari film, seni itu kemarin saya melihat ada musik, ada budaya tari-tarian, lalu ada cerita animasi yang diadaptasi sesuai dengan budaya atau kultur mereka, dan
berbagai macam hal media yang bisa dilakukan. Ya dari sini saya juga bisa belajar bahwa untuk bisa masuk ke dalam kultur mereka, untuk bisa membagikan firman Tuhan di tengah-tengah budaya mereka, kita bisa memakai media. Jadi media menjadi salah satu cara bagaimana firman Tuhan bisa masuk kepada budaya-budaya atau kultur-kultur yang sudah ada gitu. Jadi dengan media yang ada, ternyata orang-orang di sana sangat menerima, sangat responsif, bahkan sangat senang sekali karena itu bersifat visual, audiovisual, sehingga itu sangat melekat sekali dengan budaya mereka, dengan hal-hal yang dia lakukan sehari-hari. Yang berikutnya adalah Smart Bible. Smart Bible ini juga adalah salah satu pelatihan yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Sabda bersama dengan teman-teman. Nah, kami menyampaikan beberapa hal overview apa yang sudah dilakukan oleh Sabda, terkhusus yang sudah dilakukan di Indonesia, yaitu Smart Bible. Smart Bible ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2017 hingga sampai 2023 saat ini. Kami tidak hanya menceritakan tentang teori saja, tetapi hal-hal yang sudah ada saat ini atau hal-hal yang sudah dikerjakan saat ini, ataupun hal yang akan dikembangkan saat nanti. Jadi bukan hal-hal yang hanya mereka reka saja, tetapi kami membagikan bagaimana Smart Bible ini bisa menjadi dampak besar bagi bangsa Indonesia gitu. Dan kami bersyukur orang-orang bisa mendengarkan, bisa menerima pemahaman yang baik tentang Smart Bible. Smart Bible itu sendiri kalau saya mau menjelaskan adalah Smart Bible adalah S itu Study Bible, Smart Bible itu adalah Media Bible, Smart Bible adalah AI Bible, Smart Bible adalah Relational Bible, Smart Bible adalah Tech Bible. Nah, itu yang kami jelaskan prinsip-prinsip Smart Bible itu kepada mereka dan beserta dengan contoh-contohnya. Tetapi juga kami tidak berhenti di Smart Bible saja, tetapi Smart Bible itu harus ada S, Social Bible. Bagaimana Smart Bible itu bisa dipakai oleh orang-orang banyak, oleh pengguna. Orientasinya harus dengan pengguna. Lalu setelah Smart Bible, kita juga tidak hanya cukup itu saja, tapi harus smarter. Harus ada Educational Bible, harus ada Research and Development. Educational Bible yaitu hal-hal yang sudah kita kerjakan, alat-alat, cara-cara itu juga harus ditrainingkan kepada orang-orang sehingga orang-orang bisa menggunakannya. Yang berikutnya adalah yang terakhir, kesimpulan dari apa yang saya ikuti adalah saya melihat setiap organisasi dan pelayanan memiliki kompetensi masing-masing, punya skill masing-masing, punya bidang pelayanan masing-masing. Sehingga saya bisa melihat itu adalah sebagai satu tubuh Kristus. Nah, yang paling penting di sini adalah dari setiap organisasi juga menekankan tentang relationship. Relationship is key. Kuncinya adalah relasi. Bagaimana kita bisa berelasi dengan berbagai macam organisasi untuk mencapai tujuan Tuhan. Ya, itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Haji untuk sharing-nya. Saya akan melanjutkan untuk sharing yang selanjutnya. Sama seperti Hadi, saya mengikuti IMDC tidak mulai dari pre dan juga tidak lanjut sampai post, tetapi hanya IMDC-nya saja, yaitu mulai tanggal 15 sampai 18 Mei. Lalu tapi saya lanjut ada beberapa acara juga pada tanggal 19 sampai 20. Nah, dalam acara tersebut ya saya juga ada banyak B yang saya dapatkan. Di situ saya belajar banyak sekali. Saya juga bisa berbagi, saya juga bisa mengerti artinya berkolaborasi, banyak berdoa gitu ya, karena banyak yang mendoakan dan saya juga bisa berkesempatan juga berdoa di sana, lalu juga bisa berteman dan bersaudara dengan semua teman-teman, saudara dari 70 negara. Wow, puji Tuhan. Di sana juga ada praise and worship, tidak hanya sekedar belajar, ada devotional, lalu bisa mengenal lebih dari 100 pelayanan dalam acara Minute at the Mic ya. Bersyukur untuk pelayanan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan saya sendiri mengikuti 15 sesi yang diselenggarakan di Hall 2 karena ada beberapa ruangan ya, saya mengikuti 15 sesi di satu hall saja, dan saya juga mendapat kesempatan untuk bisa sharing overview tentang Smart Bible untuk bagian Social Bible dan juga mengikuti untuk pertemuan Media for Movement dan juga CCBT. Ya, berikutnya saya sama seperti Richard tadi ya, sudah pilih yang creating the short film ini karena begitu banyak informasi dan begitu banyak hal penting yang saya dapatkan, karena dari cerita pendek ini kita bisa
mengabarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada generasi digital yang adalah generasi multimedia saat ini. Ada begitu banyak elemen-elemen dasar tapi sangat penting yang kadang tidak kita perhatikan ketika kita akan membuat satu short film, dan kadang kita berpikir untuk memulai membuat satu short film itu dengan cerita yang wow atau dengan peralatan yang luar biasa, tetapi di sini diajarkan just find your story, temukan ceritamu, ya. Lalu setelah itu maksimalkan kameramu dan pastikan pastikan untuk kita gunakan apa yang ada pada kita terlebih dahulu, bisa kita gunakan dengan handphone kita terlebih dahulu. Dari situ kita bisa belajar. Ya, masih banyak banget ya, tapi waktunya sudah terbatas, saya dapat paling belakang. Lalu setelah itu saya juga mendapatkan untuk bagian dari biblical partnership. Di sini saya mendapatkan begitu luar biasa tentang partner ya secara alkitabiah supaya kita bisa menggunakannya dalam pelayanan digital bersama-sama. Gini ya, satu hal yang saya dapatkan di sini yang paling penting di sini adalah melihat dari firman Tuhan tentang biblical partnership. Di sini ada beberapa informasi, ada unity, generosity, stewardship, and impact for God glory. Lalu juga biblical partnership sangat berbicara tentang kerja bersama, kita berbagi bahan, berbagi beban, berbagi doa, berbagi kemampuan, skill yang telah Tuhan berikan, ya. Dan dalam biblical partnership kita tidak ada tentang transaksional, ya, tetapi betul-betul mengutamakan dan hanya berbicara tentang relasional, dan jangan kita berkompetisi, ya. Biarlah kita sama-sama bergerak untuk kita bisa semakin menduplikasi setiap usaha, ya. Kalau kita cuma bekerja sendiri, usahanya kecil, tapi kalau kita bekerja bersama-sama, segala usaha itu akan berlipat kali ganda, sehingga bisa memperluas dampak, ya, memperluas dampak untuk kerajaan Allah. Dan lagi biblical partnership pada era digital ini mari kita lakukan untuk digital, strategi digital untuk apa? Supaya kita bisa menjalankan amanat agung ya secara lebih luas lagi. Ya, begitu banyak ya hal yang saya dapatkan di sini ya, tetapi waktu singkat juga. Dan selanjutnya sebagai tim dari Sabda, saya tidak hanya mengatakan dari Sabda, tetapi dari Indonesia, ya, sama-sama kita dari Indonesia semua, kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa di sana untuk bisa berbagi dengan saudara-saudara kita dari berbagai negara. Tadi Hadi sudah menjelaskan tentang Smart Bible, lalu juga di sana kita dari Sabda, dari Indonesia juga berbagi tentang bagaimana kitab Lukas bisa kita gunakan dalam berbagai macam cara derivatif untuk menggunakan kitab Lukas, karena kebanyakan terjemahan yang ada di Indonesia itu, ya, atau mungkin di berbagai negara itu mulai dari kitab Lukas terlebih dahulu. Lalu juga kita melihat bagaimana Jesus Film bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk scripture engagement. Saya ulas sedikit tentang yang penggunaan Lukas. Intinya, next slide berikutnya, intinya untuk penggunaan Lukas, ya, kitab Lukas dalam bahasa ibu pasti kebanyakan sudah punya. Kita bisa bikin lebih banyak derivatif untuk itu ya, seperti ada aplikasi dari SAB, bahkan di aplikasi Alkitab kita bisa bisa buat e-booknya, lalu ada Bible Story-nya, ada suku study Bible site-nya, Diglot, dan berbagai macam cara. Ada lebih dari 20 cara, 20 pemanfaatan kitab Lukas ya, selain hanya menjadi teks atau hanya sebagai bacaan ya. Dan ini sini intinya adalah bagaimana dengan satu terjemahan kitab Lukas itu, kita bisa create once, distribute everywhere, dengan satu pikiran. Jangan tunggu sampai seluruh Alkitab selesai, tetapi mulai dari ketika kita memulai terjemahan, kita sudah mulai memikirkan ini bisa dipakai untuk apa saja, sehingga pemanfaatannya dan juga impact-nya, berkatnya akan lebih maksimal lagi. Lalu setelah itu, bagaimana kita menggunakan Jesus Film Project, ya. Next, slide selanjutnya. Ya, yang saat ini sudah tersedia dalam 170 lebih bahasa dan sudah direncanakan akan didubbing lagi, diterjemahkan lagi dalam 200 bahasa sampai 10 tahun ke depan. Banyak sekali, tetapi untuk apa? Di sini ditekankan ada 4 area. Gunakanlah itu untuk misi, gunakanlah itu untuk gereja, untuk pendidikan, family, dan society ya. Jadi kita bisa gunakan Jesus Film ini untuk PA kelompok kecil, kita bisa lakukan ini sebagai satu literasi Alkitab dalam bahasa suku, lalu kita juga bisa pakai ini sebagai devosi yang sangat interaktif dalam keluarga, bisa juga sebagai interaksi firman dalam komunitas, ya. Bahkan kita tahu ya ada program Knowing Jesus yang juga dilakukan oleh Jesus Film ya. Ini bisa menjadi alat penjangkauan dalam komunitas dan kelompok-kelompok kecil, dan masih banyak lagi pemanfaatan untuk Jesus Film ini dalam pelayanan khususnya untuk scripture engagement. Ya, ini untuk sesi yang diisi oleh Sabda dari Indonesia. Lalu untuk post, kami juga mengisi satu track yaitu scripture engagement. Sebenarnya scripture engagement ini adalah fondasi atau dasar dari semua track yang diadakan selama IMDC. Ya, karena semua tujuannya adalah untuk apa? Supaya
mereka yang menggunakan Alkitab dalam berbagai platform ya, dalam berbagai jalur channel itu bisa mendapatkan scripture engagement itu ya. Ada 8 next ya, ada 8 kondisi ya. Di sini bisa dilihat daftarnya, appropriate language, dialect, orthografi, dan sebagainya. Ini banyak sekali, saya nggak bisa jelaskan satu-satu ya. Tetapi begitu luar biasa selama 4 hari peserta belajar hal ini ya. Selain hal ini masih ada banyak sekali mereka diskusi, dan itu peserta terdiri dari banyak sekali negara dan juga dialek dan juga latar belakang dan sebagainya, dan sangat memberkati. Ya, selain acara sesi dan juga track, Sabda juga memfasilitasi satu acara yang sangat menarik, yaitu AI Night. Ini diselenggarakan hari Rabu ya, tanggal 17 Mei. Saat itu ada lebih dari 100 peserta berbicara fokus tentang bagaimana AI dapat dimaksimalkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk scripture engagement dan pelayanan lainnya. Dan dalam akhir acara ada beberapa orang ya yang sangat-sangat berkomitmen bagaimana kita bisa bersama-sama menggunakan AI lagi secara maksimal dalam berbagai bidang pelayanan untuk kepentingan firman-Nya. Ini saya ikut di sini walaupun banyak yang saya tidak mengerti, tapi mencoba untuk mengikutinya dan berharap dan turut berdoa ya supaya AI dapat digunakan lebih maksimal. Ya, saya sendiri belajar dalam IMDC 2023, semua yang terjadi, semua yang saya lihat, semua yang saya rasakan, itu adalah tentang cinta Tuhan dalam hidup saya dan hidup setiap anak-anaknya, dan ini berbicara tentang pekerjaan Tuhan yang luar biasa di seluruh dunia, dan tidak ada yang bisa saya katakan selain terpujilah Tuhan. Ya, saya sharing kepada satu orang di sana. Di sini kita bisa mendengar berbagai macam bahasa, ya. Tetapi Tuhan sangat bertanggung jawab. Dia mengacaukan banyak bahasa. Waktu itu saya dengar devotional, dia membuat dunia ini mempunyai jadi banyak bahasa, tetapi dia bertanggung jawab. Bagaimana setiap bahasa itu juga tetap bisa memahami, bisa mendengar dan menerima firman-Nya dengan pekerjaan-pekerjaan besar dan menggunakan manusia-manusia biasa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar ini. Ya, terpujilah Tuhan. Ya, ini beberapa dokumentasi ini ketika saya dan Hadi dan juga teman-teman di Sabda berangkat ya untuk pergi ke IMDC dengan satu excitednya luar biasa, dan pulang dari sana dapat kepenuhan, penuh banget ya rasanya gitu ya. Lalu berikutnya ini ketika kami briefing dengan panitia IMDC, karena di sana kami juga mendapatkan tugas untuk merekam semua sesi acara di sana, menolong panitia di sana sehingga nanti mungkin bisa dipakai untuk semua peserta. Lalu ini adalah foto ketika penutupan bersama juga panitia IMDC di sana. Bersyukur untuk semua penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk sharing teman-teman dan peserta yang sudah di sini, dan sampai jumpa dalam IMDC 2024. Ya. Puji Tuhan. Ya, wow. Masih banyak banget yang belum di-sharingkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi biarlah apa yang sudah di-sharingkan ini bisa menolong kita melihat, membuka sedikit wawasan kita bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan pekerjaan yang kecil. Tuhan kita bekerja dengan begitu luar biasa, dan baiklah kita mempersiapkan diri kita untuk mau dipakai Tuhan, untuk selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Mulai dari hal yang terkecil kita akan melihat dampak yang begitu luar biasa, dan hal ini yang kami lihat di IMDC 2023.